Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semuanya bersama saya di Depri Channel, yaitu channel membahas tentang seputar perawatan murai batu ataupun permasalahan-permasalahan murai batu, di mana ini sesuai dengan pengalaman maupun kasus-kasus ataupun kejadian-kejadian yang saya alami. Nah, apa yang akan saya ceritakan pada konten saya kali ini, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman yang akan saya tuangkan ataupun saya ceritakan kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi, jangan berpikiran kalau ini saya menggurui ataupun mengajari teman-teman semuanya, tapi ini adalah berbagi tentang seputar pengalaman pribadi tentang perawatan murai batu. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini yang akan saya ceritakan ataupun berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya di seputar murai batu adalah tentang murai batu yang baru selesai mabung, kemudian tidak lama terus mabung lagi. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Ini adalah berdasarkan atas kejadian yang saya alami, teman-teman ya. Saya punya murai, rasanya ini apa ya, gregetan teman-teman semuanya ya. Gregetan dalam arti gemes gitu ya kan. Gemes dimana baru selesai mabung 2 bulan, ibaratnya sudah mentok gitu kan ya. Terus kemudian dari mentok tersebut ataupun merasa sudah siap semuanya, 2 bulan kemudian mabung lagi. Ini kan rasanya gregetan, gemes gitu ya. Apalagi stok, ibaratnya stok murai batu saya ini kan tidak banyak ya, untuk sebagai apa ya, pelapis ataupun untuk dibawa ke gantangan gitu ya. Jadi terkadang itu yang menjadi kendala, kecuali kalau memang kita punya apa ya, stok lapis gacuan-gacuan yang banyak, jadi bisa guna ganti satu mabung, ada masalah kita ambil yang lainnya gitu ya. Berhubung karena keterbatasan gacuan, jadi rasanya kan gemes gitu teman-teman. Gitu teman-teman semuanya. Jadi itu yang saya alami, burung baru 2 bulan ini selesai mabung, kemudian mabung lagi. Semoga ini nanti bisa menjadi satu perhatian pada teman-teman semuanya. Kita harus benar-benar merawat burung ini sabar, konsisten ya, untuk membuahkan hasil yang maksimal ataupun indah gitu ya. Yang menjadi penyebab pertama setelah saya amati adalah satu, murai batu saya ini ternyata awalnya gagal mabung. Dalam artian gagal mabung ini ternyata tidak semua ataupun keseluruhan dari bulu-bulu murai batu yang saya punya ini jatuh secara menyeluruh ataupun ambrol total gitu ya. Jadi bisa dibilang gagal mabung ya, awalnya mungkin nyulam-nyulam, hanya sayapnya saja beberapa yang jatuh kemudian berhenti tidak mabung lagi, ataupun ekornya saja yang kemudian jatuh, tidak, untuk seluruh badannya tidak jatuhin bulu lagi gitu ya. Itu yang menjadi penyebab pertama murai batu saya ini setelah saya amati kemudian mabung lagi setelah mabungnya selesai. Itu yang pertama teman-teman, karena gagal mabung ya. Kemudian yang faktor yang kedua adalah stres teman-teman semuanya ya. Stres ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor yang pertama karena pola makan. Ya teman-teman ya, pola makan, karena kita nih sebagai perawat merasa burung ini sudah mentok, merasa sudah siap untuk dibawa ke gantangan ya.
kita mulai atur nih settingan-settingan ya, menaikkan emosi, menaikkan suhu badan, ya, menaikkan birahi dan sebagainya. Itu kan memerlukan memang pakan-pakan yang memang perlu kita setting. Padahal kita belum tentu tahu bagaimana keinginan dari si burung tersebut, ya. Karena kita merasa burung ini sudah siap, padahal burung ini sebenarnya belum benar-benar siap, kan gitu. Sudah kita terburu-buru menaikkan ataupun terburu-buru mengotak-atik pakannya, itu dari segi pakan, baik extra fooding gitu kan, baik dari mulut Hongkong atau kroto atau jangkrik atau furnya juga bisa berpengaruh, ya. Kadang ada tuh yang bisa menaikkan apa namanya, untuk menaikkan emosi maupun birahi menggunakan fur-fur yang sudah apa namanya kadar proteinnya tinggi, bisa jadi seperti itu, ya. Jadi yang faktor yang kedua adalah stres, baik dari pola makan maupun perubahan suhu, juga bisa suhu badan tentunya kan ya. Terus kemudian apa ya, terlalu kita sering berinteraksi, di ibarat saya bilang, kalau saya ngomong itu di oyang-oyong ke sana ke sini, itu akan membuat ketidaktenangan si muretan putih tersebut, jadi bisa mengakibatkan stres, karena itu belum, sebenarnya burung tersebut belum waktunya untuk kita otak-atik ataupun kita setting, karena masih masa tunggu lah ibaratnya, masih loading menunggu masa waktu yang tepat untuk kita otak-atik, itu belum siap ibaratnya seperti itu faktor yang kedua teman-teman ya, sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Kemudian faktor yang ketiga ini dikarenakan terburu-burunya kita untuk menjemur dan memberikan apa ya, umbaran, ibaratnya ya seperti itu tadi, sebenarnya belum masa ataupun waktunya masuk untuk kita jemur, kemudian belum belum masuk waktunya kita untuk umbar, kita sudah memberikan penjemuran, kita sudah memberikan pengumbaran, gitu ya teman-teman. Jadi burung ini kembali lagi tidak nyaman, ya. Penjemuran dilakukan karena terburu-burunya penjemuran dilakukan bisa mengakibatkan beberapa faktor. Bulu belum siap, itu ya, ibarat pangkal ini kan belum kuat, pangkal ekor maupun pangkal bulu belum kuat, jadi karena sinar matahari ini belum siap, bisa mengakibatkan bulu ekor juga bisa keriting, ya. Kemudian bisa mengakibatkan jatuh bulu karena belum kuatnya pangkal ekor karena naiknya suhu badan, itu teman-temannya. Kemudian dilakukan pengumbaran, belum waktunya masa bulu ini benar-benar kuat, sudah dilakukan pengumbaran, apalagi dikepar, ya. Jadi bisa mengakibatkan hal-hal tersebut bisa terjadi, itu teman-teman semuanya. Itu sesuai dengan pengalaman saya. Kemudian yang faktor yang keempat menurut saya ini faktor penting, faktor yang luar biasa, karena kita sebagai pemain, ya, perhatikan teman-teman ya, karena kita sebagai pemain, karena ketidaktahuan kita, karena kita tidak bisa mengikuti bahasa dari si burung tersebut atau kemauan yang real dari si burung tersebut, kita kan hanya memprediksi saja, wah burung ini sudah siap, burung ini sudah oke, kan gitu menurut kita, tapi sih menurut burung sebenarnya belum memasuki masa kesiapan tersebut. Nah, faktor yang keempat ini adalah kita terburu-buru untuk mengadu ataupun ngetrek ataupun melombakan burung gacuan kita yang sebenarnya belum siap. Ini yang menurut saya faktor yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pemain, khususnya para pemula, ya. Karena faktor mental, faktor tenaga, faktor kesiapan ketika bertemu itu sangat apa ya, menjadi faktor utama dalam kesiapan burung tersebut. Bulunya belum siap, ya, misalnya mentalnya juga belum siap, apalagi burung muda ketika di track misalnya ketemunya burung tua, dia akan ketekan, mentalnya langsung drop, otomatis dia akan bisa
bulu-bulu tersebut jatuh, gitu ya. Apalagi kan kalau digantang misalnya durasi misalnya rata-rata 10 menit ya, itu ketemu banyak tekanan kiri kanan kiri, jadi mengakibatkan itu mentalnya itu tertekan dan bisa mengakibatkan stres. Karena apa? Belum, ini sebenarnya belum benar-benar siap untuk dibawa ke gantangan. Itu teman-teman ya, faktor baik dari suhu, baik dari mental, baik dari tenaga, emosi ini kan sebenarnya belum siap kalau bulu bulu baru ya, bulu baru. Nah, itu yang mungkin menjadikan faktor-faktor atau beberapa faktor bulu-bulu kita bisa jatuh lagi setelah mabung. Itu teman-teman semuanya. Jadi ya, apa sih menjadi solusinya? Solusinya kita sabar dulu. Kita sabar ketika memang ini bulu baru terus kemudian mabung lagi, kita sabar dulu, kita rawat baik-baik ya, kita tuntaskan benar-benar bulu ini sampai mabung total. Kalaupun nanti apa namanya nyulam ataupun nanti gagal mabung, kita usahakan untuk benar-benar burung ini mabung total, karena di situ kita bisa mereset burung benar-benar kembali ke apa ya, titik awal ya, kembali mereset ke titik awal. Jadi nanti setelah bisa mabung total, kita tunggu, kita perawatannya yang bagus lagi ya, kita konsisten, kita sabar, jangan terburu-buru. Itu adalah beberapa faktor solusi yang benar-benar insya Allah nantinya akan uh, burung ini akan menjadi baik lagi ya. Jangan terburu-buru lah, yang pasti kita tidak boleh tergesa-gesa ya, kita umpul-umpul sambil nyari gacuan lagi ataupun merawat burung yang sudah ada yang satunya lagi, sambil menunggu bulu yang ini selesai mabung dengan maksimal, dengan bagus, kita rawat dengan baik, kita perlakukan dengan baik, kita jangan terburu-buru dulu. Kuncinya satu, sabar dan konsisten. Itu teman-teman ya. Jadi ini beberapa hal, faktor penyebab dan solusi dari murai batu tersebut supaya mabungnya total, supaya tidak mabung lagi karena baru selesai mabung. Itu beberapa faktor. Kurang lebih seperti itu, sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Jadi kita tetap bersabar dan konsisten dalam merawat burung, jangan tergesa-gesa. Itu teman-teman. Oke, itu teman-teman semuanya. Mohon maaf kalaupun dalam penyampaian ini ada yang kurang pas ataupun kurang referensi-referensi yang ada. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini hanya seputar pengalaman yang saya ceritakan kepada teman-teman semuanya, seputar pengalaman pribadi yang saya alami dan ingin saya tuangkan kepada teman-teman semuanya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Terus update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.